Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID. Video kali ini kita akan bahas lagi smartwatch. Nah, smartwatch yang saya pakai hampir 2 bulanan ini adalah DT95 yang menurut saya udah cukup bagus buat dipakai sehari-hari dan harganya juga lumayan terjangkau. Nah, kali ini saya kedatangan lagi sebuah smartwatch yang meski awalnya meragukan, tapi setelah dipakai semingguan ini ternyata smartwatch ini justru lebih sering saya pakai ketimbang DT95. Oke, langsung aja kita bahas lebih detail smartwatchnya supaya nggak penasaran. Ya, ini adalah smartwatch Kubot C3, sebuah nama yang mungkin masih asing buat kebanyakan orang, tapi mungkin bagi yang suka belanja di e-commerce luar negeri kayak AliExpress, Gearbest, ataupun juga Banggood, merek Kubot ini udah lumayan terkenal. Packaging boxnya lumayan anti mainstream karena kemasannya panjang banget dengan gambar siluet smartwatchnya ada di bagian depan. Kualitas box packagingnya kelihatan cukup bagus dan premium buat smartwatch di harga 500 ribuan. Begitu dibuka saya langsung paham kenapa boxnya panjang kayak gini. Rupanya smartwatch ini langsung dipakein strap dari pabrik, dan yang menarik adalah dari paket pembeliannya kita udah dikasih strap karet cadangan dengan motif letter, dan terakhir ada kabel charger magnetik 4 pin. Pertama lihat saya langsung suka sama desain dari Kubot C3 ini. Saya pribadi emang lebih suka smartwatch dengan layar bulat dibandingkan layar kotak. Desain bodi Kubot C3 ini bergaya ala-ala military watch yang bisa dilihat dari bodinya yang tebal dengan lekukan bertingkat dan 4 buah skrup di tiap-tiap sisinya. Ditambah lagi ada 2 tombol fisik di sebelah kanan yang emang negesin smartwatch ini bukan unisex, tapi lebih cocok dipakai sama cowok. Di bagian back covernya ada 2 titik sensor dan pin magnet untuk proses charging. Material back covernya terbuat dari plastik, tapi untuk bagian bodinya semuanya full berbahan stainless steel yang solid dengan warna hitam yang mengkilat. Ukuran layarnya 1,3 inci TFT LCD beresolusi 240x240 pixel, full touchscreen dengan lapisan 2.5D hard glass yang lebih kuat dari kaca biasa. Untuk visual layarnya sendiri brightnessnya udah cukup bagus karena di pemakaian indoor maupun terik matahari, icon dan informasi yang ditampilin layarnya masih bisa terbaca dengan sangat baik. Meski agak sedikit pixelated kalau dilihat dari jarak dekat, karena maklum aja resolusinya cuma 240 pixel aja. Untuk ukuran strapnya sendiri 22 mm dengan model pin yang gampang dilepas pasang, jadi bisa digonta-ganti pakai strap cadangan atau juga bisa pakai strap dari aftermarket. Smartwatch ini pakai chipset GR5515 dengan konektivitas Bluetooth Low Energy versi 5.1. Selama semingguan saya pakai, smartwatch ini punya respon layar dan juga UI yang sangat responsif. Responnya malah jauh lebih baik dibandingkan UI di Hilux Solar ataupun DT95 yang kadang-kadang suka ada jeda sepersekian detik kalau diajak bernavigasi antar menu. Termasuk juga fitur Rise to Wake Up-nya yang cukup impresif karena sangat responsif. Untuk aplikasinya, Kubot C3 menggunakan aplikasi dari Edge Band yang bisa di-download di Google Play Store dan juga App Store buat device iOS. UI-nya cukup simple, mudah dibaca dan gampang buat di-pairing sama smartphone kita. Di menu utamanya ada dashboard untuk kasih lihat info seputar jumlah langkah kaki, penghitung waktu tidur, dan juga sensor detak jantungnya. Poin-poin penting yang saya perlu highlight adalah notifikasi di Edge Band ini cukup lengkap banget. Selain aplikasi default yang tersedia, kita juga bisa nambahin aplikasi lain yang terinstall di smartphone kita untuk diaktifin. Ini tentunya sangat ngebantu banget karena di beberapa smartwatch hanya bisa nampilin notifikasi dari aplikasi yang disediain, jadi nggak bisa untuk semua aplikasi. Kemudian untuk screen on time bisa disetting maksimal nyala terus sampai 30 detik. Sayangnya poin minusnya ada di pilihan watch face-nya aja yang terbatas karena cuma disediain 5 jenis watch face aja, dan parahnya nggak bisa ditambah ataupun di customize. Untuk navigasi dan kontrol Kubot C3 ada 2 tombol fisik di sebelah kanan. Tombol bagian atas untuk on off layar dan tombol bagian bawah untuk masuk ke dalam menu. Navigasi lewat layarnya bisa slide ke bawah untuk shortcut ke status bar yang pilihannya ada 5, mulai dari pengaturan brightness sampai ke informasi device. Slide ke kiri atau slide ke kanan untuk masuk ke menu heart rate monitor, sleep tracker, dan juga penghitung langkah kaki. Untuk melihat notifikasi dan pesan bisa slide layar ke atas. Smartwatch ini juga ada fitur vibration yang cukup kencang ketika ada notifikasi atau pesan yang masuk. Karakter hurufnya sendiri bisa ditampilin juga cukup banyak, tapi dibagi ke dalam tiap-tiap 4 baris. Di fitur tracker kesehatannya, sayangnya smartwatch ini hanya punya penghitung langkah kaki, monitor waktu tidur, dan juga pengukur detak jantung.
Jadi agak ketinggalan aja karena belum punya blood pressure, ECG, dan juga oxygen meter SpO2. Untuk mode tracking olahraganya terbilang cukup aja dengan 10 mode olahraga yang disediain. Termasuk juga fitur water resistant yang support sampai 5 ATM, jadi aman kalau buat dipakai berenang. Selain itu bisa digunakan juga untuk remote shutter kamera. Kubo C3 juga bisa mengontrol musik player di smartphone kita dengan menu navigasi yang lengkap, termasuk info lagu yang diputar dan juga bisa mengontrol volume lagunya. Smartwatch ini punya kapasitas baterai 260 mAh dan karena fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak, Kubo C3 ini diklaim bisa bertahan 15 hari jika terkoneksi sama smartphone dengan pemakaian normal, dan kalau dipakai secara standalone bisa sampai 1 bulan. Nah, untuk proses chargingnya sendiri makan waktu pengisian sampai full kira-kira sekitar 2 jam aja. Meskipun merek ini masih asing di Indonesia, tapi sebenarnya smartwatch ini punya beberapa nilai jual yang nggak kita temuin di merek lain. Material kualitinya sangat bagus dan kokoh dengan military design yang bikin smartwatch ini kelihatan jauh lebih mahal. Layar dan UI-nya juga sangat responsif dan selama saya pakai sebagai daily driver, smartwatch ini nggak ada gejala lagging. Urusan baterai juga bisa diandelin karena ternyata cukup irit, plus di pembeliannya kita bisa dapat extra strap secara gratis. Mungkin kekurangannya ada di fitur pembaca kesehatan yang cuma ada heart rate monitor aja. Udah gitu pilihan watch face-nya sedikit banget karena cuma disediain 5 jenis aja. Tapi menurut saya di harga 500 ribuan, Kubo C3 ini masih sangat layak buat dipakai dan bisa jadi alternatif buat smartwatch lain yang juga ada di kelas harga yang sama. Oke, itu dia tadi smartwatch dari Kubo C3 yang saat ini saya jadiin sebagai smartwatch daily driver saya. So buat kalian yang mungkin juga tertarik sama smartwatch keren ini, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi video di bawah. Sekian dulu video kali ini, like video ini kalau kalian suka dan pastiin tombol subscribe-nya udah kalian tekan. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stay tune terus dan saya Stepian dari Teknoza ID. Pamit!